Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari kelas 2B, eh, D4 2B. Di sini saya akan menjelaskan gitu terkait eh, ETS saya membuat animasi di Python gitu. Oke, kita langsung saja karena waktunya tidak banyak. Yang pertama itu di folder simulasi dua dimensi. Di folder ini kita buka dulu mainnya dan kita play dulu untuk mendemonstrasikannya seperti apa gitu. Nah, jadi di modul ini tuh, maaf, di bagian ini saya membuat beberapa objek di dalamnya, yaitu ada bus, kemudian ada rodanya, ada pohon, ada awan, ada matahari, dan ada jalan. Sebenarnya jalan di sini marka jalannya, bukan jalan yang di sini kan hitam. Hitam ini diambil dari backgroundnya. Saya membuatnya sendiri di Canva. Tapi jalan yang dimaksud di sini tuh marka jalan ini yang putih-putih. Oke, sekarang udah bisa dilihat. Kita sekarang masuk ke dalam codingannya gitu. Ada apa aja sih di dalamnya? Pertama, di sini di bagian mainnya, saya hanya memanggil-manggil eh, modul-modul yang ada di eh, bagian lain, yaitu bisa dilihat di karya dua dimensi. Nah, di sini saya buat jadi dua, ada natur dan ada road. Maksudnya apa? Natur ini adalah objek-objek yang berhubungan dengan alam. Contohnya di sini ada awan, pohon, dan ada matahari. Kemudian ada objek road, objek yang berhubungan dengan jalanan, yaitu ada jalan atau marka jalan di sebagai pengaplikasiannya. Kemudian ada bus dan ada roda. Roda di sini sebenarnya pelaknya ya, lebih ke bagian silangnya, bukan bagian bulatannya. Karena bagian bulatannya itu ada di bagian bus di sini. Oke, pertama saya jelaskan dulu bagian jalan ini terdiri dari cuman persegi panjang saja. Karena marka jalan kan cuman persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang. Nah, di sini saya masih membuat persegi panjang itu masih banyak gitu. Karena belum terfikir gitu bahwa bisa satu-satu gitu. Nanti tinggal dipanggil beberapa kali. Jadi masih banyak. Dan ini bagian busnya ini terdiri dari tiga bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang, kemudian ada trapesium siku-siku, dan yang terakhir ada lingkaran. Persegi panjang ini dibuat untuk membuat badan bus, kemudian ada pintu busnya, ada jendelanya, dan ada bagian depan dari busnya. Kemudian lingkaran digunakan untuk membuat bannya, dan yang terakhir trapesium siku-siku ini untuk membagian kepala depannya. Karena kan bus itu bentuknya nggak kotak pure gitu. Yang saya buat ini dari referensi itu bentuknya kayak seperti bis sekolah. Jadi bagian depannya trapesium siku, dan trapesium siku juga dipakai untuk jendela atau kaca depan di bagian sopirnya. Seperti itu. Bagian roda hanya silang saja, dua silang untuk peleknya gitu. Itu bagian road, dan yang kedua ada bagian natur. Di sini ada awan. Nah, kalau yang awan ini gabungan dari elips dan lingkaran. Nah, pada di sini nih udah saya buat awan itu biar dipanggil berkali-kali nanti di main. Jadi satu function ini cuman satu awan gitu. Berbeda dengan pohon. Nah, yang pohon ini saya juga belum seperti yang awan gitu. Jadi di dalam pohon ini sekali panggil itu langsung ngebuat 5 pohon. Ya, langsung ngebuat 5 pohon. Seperti itu. Dan yang terakhir ini matahari. Kalau matahari ini cuma lingkaran saja. Karena matahari ya hanya bulat gitu. Nah, jadi saat di running hasilnya akan seperti tadi gitu. Jadi baru gambar-gambarnya saja. Bisa dilihat di sini. Oke. Ini untuk eksi-eksinya masih manual, dimasukinnya di sini masih manual. Belum ada yang menggunakan variabel atau seperti apa, belum ada. Oke, itu di bagian dua dimensinya. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu simulasi dua dimensi dan animasi. Nah, kalau di yang sini sudah bergerak gitu. Ini kita close dulu, takut tertukar nantinya. Nah, di sini saya sudah menerapkan beberapa variabel gitu. Dan kita lihat juga bagian natur dan roundnya. Nah, pada sebelumnya tuh kan kita bagi di saya itu langsung draw bentuk gitu. Nah, kalau buat sekarang semuanya dimasukin dulu ke array kecuali bus karena bus itu objek yang tidak bergerak di dalamnya. Nah, roda juga kan dimasukin ke dalam array.
Kenapa harus dimasukin ke dalam array? Karena nanti saat dioperasikan di draw jalan dan draw roda ini, dia kan harus gerakkan gitu. Nah, harus ditranslate dan dirotasi. Oleh karena itu, harus dimasukin ke dalam array dulu. Kenapa? Biar nanti bisa dioperasikan, karena kan buat mengoperasikan ini harus menggunakan array, nggak bisa langsung di-draw bentuk, makanya dibuat dulu. Nah, kita langsung, saya akan menjelaskan dulu sedikit terkait ininya. Nah, di sini ada TM diisi, eee, matriks identitas. Ini sebenarnya rumus ini tuh diambil saya mengikuti dari pertemuan sebelumnya dan buat main-nya ini di bagian main, nah di sini config anim, ini saya mengikuti 3 pertemuan sebelumnya. Karena dari contoh yang diberikan oleh dosen itu ada gitu. Jadi hampir sama. Nah, di sini nampai identitas, kemudian, dilakukan perulangan untuk mengeprint pohonnya sebanyak jumlah, array yang ada di pohonnya. If i modul 6 sama dengan 0, kenapa harus ada if di sini? Ini tuh untuk membedakan warna ya, karena kalau i-nya 6 itu berarti itu sudah masuk bagian batang gitu. Makanya di print-nya seperti ini. Ini warna coklat. Jadi nanti batang pohonnya akan berwarna coklat dan sisanya ini atau daun-daunnya ini akan berwarna hijau gitu. Di-print, kemudian ditransformasi, ini bentuknya hampir sama kayak yang pertemuan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di draw awan, nah kalau di draw awan ini udah nggak usah pakai if, kenapa? Karena semuanya warnanya putih gitu, nggak ada yang berbeda. Makanya di sini kita pakainya langsung 255 semua. Untuk, pohon ditransformasi tergantung seberapa jauh sih transformasinya, sebanyak xn. Xn-nya itu nanti ditentukan di main gitu. Sama untuk yang awan juga seperti itu. Kita lihat untuk yang main-nya ya, kita langsung sambil tektokan. Nah, di sini for i in range, ini buat apa? Ini buat ngebentuk awannya, karena kan awannya nanti bakal ada 5, jadi di looping biar ngebentuk awan sebanyak 5 kali. Terus X awan ini apa? X awan ini array, array untuk menentukan nanti X-nya itu seperti apa. Nah, di sini ada array-nya, jadi awannya di posisi X berapa aja, seperti itu. Nah, buat, eee, geraknya itu di sini, buat yang awan. If config anim itu diambilnya nanti dari config dari sini. Nah, saya juga menambahkan beberapa yaitu xrod, xpohon, xawan, dan deroda. Maksudnya apa? Xrod ini sebagai increment buat penambahan pixelnya di setiap iterasinya. Jadi nanti di main kan kalau di draw ini ketika dijalankan dia akan terus iterasi, terus di looping, diulang ulang 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 ulang. Nah, di bagian bawahnya saya tambahkan X-Road 2 itu artinya jalannya atau marka jalannya itu akan bergerak 2 piksel setiap kali frame baru. 2 piksel berkurang 2 piksel, jadi mundur ke belakang. Kalau pohon 3 piksel, kalau awan juga 3 piksel. Nah, di bagian roda, kenapa roda namanya D bukan X juga? Karena roda ini kita tidak translasi, tapi kita menggunakan rotasi. Makanya D, D itu sebagai eh, derajatnya itu. Jadi 30 derajat. Jadi setiap iterasi, setiap frame itu dia akan berputar sebesar 30 derajat. 30, 30, 30, nanti diulang lagi terus seperti itu. Itu untuk bagian yang iterasinya. Nah, di sini bisa dilihat kenapa ini di yang jalan min X jalan plus 100 karena bisa kita running dulu. Saya lupa sampai lupa ngerunning gitu. Di running terlebih dahulu, sebentar agak nge-lag. Nah, kayak gini. Jadi kenapa tadi min X jalan plus 100? Karena panjang dari marka jalannya ini, panjang persegi panjangnya ini 100. Jadi ketika persegi panjangnya ini sudah, kan titik awal dibuat persegi panjang tuh dari titik atas kiri. Nah, ketika dari situ tambah 100. Jadi ketika marka jalannya habis, dia akan membuat ulang gitu marka jalannya. Seperti itu. Begitu juga pohon. Kenapa di bagian pohon eh, min pohon plus 55 karena lebar pohonnya itu panjang pohonnya itu 55. Kalau awan juga sama. Kenapa min 130? Karena panjang awannya itu 130.
Kalau roda kenapa lebih besar dari 90, bukan kurang dari. Karena roda itu, transformasinya itu rotasi gitu, bukan translasi, makanya kayak begitu. Kemudian mungkin yang bakal nanti jadi pertanyaan itu di sini, kenapa harus dimasukin variabel, kenapa nggak ditulis kayak tadi? Karena kalau, kita tulis manual gitu, jika ada hal yang berubah di dalamnya, nanti rodanya itu nggak bakal ikut gerak gitu. Jadi busnya pindah, tapi peleknya tuh masih tetap di sana. Maka dari itu dibuat variabel dan dibuat rumus seperti ini, ditambah 80 itu dari titik awal rodanya ditambah 80. Kenapa di sini peleknya 17? Di sininya min pelek, kemudian kenapa di sini peleknya kali 2? Karena sebenarnya peleknya itu panjangnya itu harusnya 34. Cuman kalau di rumus ininya kita bagi dengan 2, pelek dibagi 2 itu bakal menyebabkan, variabel X roda dan Y roda ini berubah menjadi, float gitu. Maka dari itu, mending peleknya aja udah dibagi 2, nanti pas dipanggil di sini, dia dikali 2, kurang lebih kayak gitu. Ini rumus biar apa, biar peleknya itu sesuai sama rodanya gitu, panjang apa, titiknya. Karena ketika dibuat kan, buat ngelingkaran itu X-nya itu ngambil titik tengah karena algoritma midpoint. Nah, jadi bagaimana caranya X ini, titik tengah X-nya ini, titik potongnya itu harus sama dengan titik, midpoint-nya itu. Makanya ini rumusnya tuh seperti ini nanti jadinya, kurang lebih seperti itu. Untuk bagian, eee, di sininya juga tadi sudah dijelaskan buat yang rod. Di yang naturnya, di yang natur tadi sudah dijelaskan, di yang road juga kurang lebih sama seperti itu. Yang berbeda ini nanti di roda. Kenapa di sini ada if I diisi 0, kenapa seperti itu? Karena, rodanya ini kan berbeda, satu di belakang, satu di depan gitu. Maka dari itu, buat roda yang di depan, itu harus ditambah 235 karena perbedaan jarak dari roda pertama, titik tengah roda pertama dengan titik tengah roda kedua itu 235 piksel. Itu berdasarkan perhitungan manual gitu. Maka dari itu, dipisahkan I sama dengan 0 itu untuk roda belakang, sedangkan I, sama dengan 1 itu untuk roda depan. Kurang lebihnya seperti itu untuk variabelnya. Sisanya untuk pemanggilan transformasinya sama seperti yang ada di Natur. Nah, terakhir yang akan saya jelaskan itu di bagian, eee, simulasi 2 dimensi, animasi, dan, interaksinya. Untuk bagian, natur dan rodnya itu sama, tidak ada perubahan, hanya saja di sini yang berbeda itu di bagian ininya, penambahan pikselnya. Kenapa rod 5, kenapa pohon 3, kenapa awan 1? Karena ketika kita naik mobil tuh awan bergerak lebih lambat, marka jalan lebih cepat, dan pohon itu kur eee, lebih lambat daripada marka jalannya. Maka dari itu jumlahnya seperti ini. Kemudian di bagian nah yang berbeda ini ada key press-nya. Key press-nya ini fungsinya itu untuk berinteraksi dengan, input dari luar, yaitu kalau nggak dari keyboard, dari mouse gitu. Di sini saya menggunakan, keyboard. Keyboard-nya bagian panah. Jadi ketika diklik atas, dia akan, langsung aja didemokan ya. Kalau kita klik bagian atas itu nanti busnya akan ada di jalur atas, kalau klik bawah pindah ke jalur bawah. Kalau dimajuin ke kanan dia akan bergeser sebanyak 50 piksel ke kanan, ke kiri akan bergeser, sebanyak 50 piksel ke kiri. Mungkin, kalau dari video ini agak nge-lag gitu ya karena nggak kurang kuat gitu. Tapi ini ketika digeser, nah ini sudah mulai bergeser. Dipindahkan ke bawah juga bergeser ke bawah. Kurang lebihnya seperti itu untuk bagian ininya, implementasinya. Sisanya di sininya sama, tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya, yang membedakannya itu di key press-nya ini. Down, up, right, left, kurang lebihnya seperti itu. Kenapa Y-busnya dirubah? Oh iya, nah pada sebelumnya kan bagian ini X roda dan Y roda itu ada di bagian luar ya, di variabel global. Sekarang dimasukin. Kenapa harus dimasukin? Karena ketika X busnya dan Y busnya berubah, itu kan nanti dia nge-looping atau nge-looping di draw ini, ganti frame. Ketika kita klik, kan nanti dia berubah gitu, variabel X busnya nilainya berubah. Tujuannya apa? Biar busnya itu bergerak.
Makanya kenapa dibuat jadi variabel tuh tujuannya buat ini nantinya. Oke, mungkin, segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.